Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya ada yang kedinginan nih. Karena salam itu doa, kita disunnahkan untuk saling mendoakan keselamatan dunia akhirat. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidz, para guru, para orang tua, segenap jemaah Masjid Al-Muhajirin. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit atau kurang sehat, kita doakan segera sembuh, amin. Untuk saudara-saudara kita yang belum dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ini, semoga ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam persoalan hidup, semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan peluang, dan mudah-mudahan diberikan keikhlasan dan keistiqomahan bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muhajirin. Kita sholat berjamaah, semoga Allah terima sholat kita, dan kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan ta'lim. Kita niatkan untuk talabul ilmi, karena kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar, yang pergi, yang melakukan satu ikhtiar untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Karena itu Bapak Ibu, kalau mau selalu di jalan Allah, tidak usah pulang-pulang ya.
Terus mau kemana nantinya? Jauh pulau dari Malaka. Cakepnya mana? Pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita dari kitab At-Tadhkirah, tepatnya mukhtasar Tadhkirah lil Qurtubi. At-Tadhkirah bi ahwali al-mauta wa umuril akhirah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wafat 671 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca dan membahas satu judul atau satu bab atau subbab dari kitab ini, yaitu babu majaa inna lil mauti sakarat. Jadi memang kajian kita ini fokus pada persoalan-persoalan kematian dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akhirat atau pasca kematian. Seperti yang saya pernah sampaikan, mungkin ada sebagian orang mengatakan atau beranggapan materi kematian itu mah untuk orang-orang tua saja. Iya. Padahal justru inilah materi yang cocok untuk lintas umur. Ya. Kalau yang lain justru itu yang tematik. Tapi kalau yang namanya kematian, ini semua kita. Karena satu kaidah tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya asal bernyawa, asal hidup pasti mati. Mau yang tua, mau yang muda, yang sehat, yang sakit, laki, perempuan, tidak pandang umur. Kematian tidak pernah melihat akta kelahiran. Maka di sini kita akan bahas bab majaa inna lil mauti sakarat, bahwa kematian itu memiliki sakarat yang kita kenal dengan sakaratul maut. Wa fi taslimil a'dha ba'duha ala ba'd, dan bahwa anggota-anggota tubuh kita, anggota-anggota tubuh manusia ini kalau sudah mau berpisah dengan nyawanya, itu saling pamitan satu dengan yang lain. Jadi mata mengucapkan selamat tinggal bagi telinga, tangan kepada kaki, jantung kita, liver kita, paru-paru kita, dan semuanya. Wa fima yasirul insanu ilaihi, dan bagaimana manusia melalui proses itu. Kira-kira itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Qala al-muallif rahimahullah, rawal Bukhari wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana baina yadayhi rakwatun aw ulbatun. Jadi ini cerita ketika Nabi menjelang kematiannya. Jadi di saat-saat beliau akan wafat, di depannya itu ada ulbah. Ulbah itu seperti mangkok atau seperti bejana kecil, ya, atau kaleng gitu ya. Fiha ma'un, di dalamnya ada air. Jadi mangkok berisi air. Faja'ala yudkhilu yadahul mubarakata fiha.
Lalu Nabi memasukkan tangan beliau yang mulia. Semua dari Nabi mulia, tangannya mulia, ya bahkan ludahnya pun mulia. Apapun dari Nabi semuanya mulia. Maka penulis mengatakan, maka beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air itu yang mulia. Wa yamsahu biha wajhahu. Lalu beliau usapkan tangannya ke mukanya, ke wajahnya. Wa yaqulu, sembari beliau berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Innalil mauti la sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Jadi artinya Nabi pun merasakan sakaratul maut. Ya, Nabi saja mengalami yang namanya sakaratul maut. Kemudian, tsumma nasaba sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian beliau angkat tangannya, wa ja'ala yaqulu, sembari beliau berkata, berdoa kepada Allah, fir rafiqil a'la, ya Allah yang maha tinggi, ambil saya. Jadi beliau minta kepada Allah agar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta qubida sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau dicabut nyawanya. Wa malat yaduhu, sampai tangannya sedang diangkat, kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan berdoa, lalu sampai tangannya jatuh, lunglai. Masya Allah. Jadi begitu kira-kira di antara gambaran bagaimana Nabi yang mengalami sakaratul maut. Jadi beliau juga melewati itu, tetapi dalam keadaan sedang berdoa, sadar gitu kan. Masya Allah. Makanya kita kan selalu berdoa, minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Jadi bukan minta ditiadakan, karena tidak mungkin ditiadakan, tapi minta diringankan. Bagaimana cara ringannya? Terserah Allah. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah berkata, ma aghbitu ahadan yuhawwanu mautuhu ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Aisyah, saya tidak pernah iri kepada seseorang. Jadi iri yang dibolehkan itu namanya ghibthah. Ya. Jadi kita iri kepada seseorang karena pengen memiliki atau pengen seperti orang itu dalam kebaikan, tanpa kita menginginkan kebaikannya hilang. Itu namanya ghibthah, dan itu boleh. Jadi kita iri kepada itu, Pak Haji kok rajin sedekah, tiap tahun umroh, ya, mendidik anak-anaknya gitu kan. Itu boleh kita begitu. Itu namanya ghibthah, bukan iri. Jadi iri yang dihalalkan. Ya. Itu hasad yang dihalalkan. Seperti juga ada hadis Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak dibenarkan hasad kecuali dalam dua hal. Hanya kita boleh hasad kepada dua orang. Yang pertama, orang kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an, lalu dia berinteraksi dengan Al-Qur'an itu siang malam. Boleh kita iri kepada orang itu, kok dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu dia manfaatkan hartanya di jalan Allah. Itu juga kita boleh iri. Nah, irinya Aisyah, kata beliau, saya tidak pernah iri kepada seseorang dengan diringankan kematiannya. Jadi Aisyah tidak pernah iri kepada seseorang yang dimudahkan kematiannya setelah aku melihat kematian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya jamaah sekalian? Bahwa semudah apapun seseorang melalui sakaratul maut,
maka pasti dia mengalami yang namanya sakit. Jadi saya tidak pernah lagi, kata Aisyah, kalau sebelum melihat Nabi wafat, kalau ada orang meninggal dan mudah meninggalnya, saya iri. Tapi sejak saya melihat Nabi pun mengalami sakaratul maut, sejak itu saya tidak iri lagi. Ya. Warawa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musnad Ibnu Abi Syaibah, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir sahabat Nabi semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau telah bersabda, tahaddatsu an bani Israil, silahkan kalian bercerita tentang umat Bani Israel. Jadi boleh, kata Nabi, silakan. Wala haraj, tidak ada dosanya. Tidak dosa kita menceritakan tentang umat terdahulu termasuk Bani Israel. Makanya kadang-kadang Nabi juga kan bercerita tentang Bani Israel kan. Dan kitab-kitab tafsir, ulama-ulama tafsir itu banyak menukil cerita-cerita tentang Bani Israel yang biasa disebutkan dengan Israiliyat. Kata Nabi, tahaddatsu an Bani Israel wala haraj, tidak ada salahnya, tidak berdosa. Fa innahu kanat fihim a'ajib, karena di dalam cerita, di dalam kaum Bani Israel itu ada keajaiban-keajaiban. Thumma ansha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna, kemudian Nabi lanjut bercerita. Mulai beliau sendiri bercerita tentang Bani Israel. Qala, beliau berkata, kharajat ta'ifatu minhum, suatu hari sekelompok mereka dari Bani Israel itu keluar, pergi, fa'atau maqbaratan min maqabirihim, mereka mendatangi salah satu pekuburan, pemakaman dari pemakaman Bani Israel, kaum mereka gitu ya. Faqalu, lalu mereka berkata, siapa berkata ini? Ya sekelompok orang itu ya. Apa kata mereka? Law shallaina raka'ataini, coba kita sholat 2 rakaat yuk, kira-kira seperti itu. Wa sa'alna Allah azza wa jalla, lalu kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah azza wa jalla, ayyukhrijalana ba'dal amwat, agar Allah mengeluarkan dari kuburnya sebagian orang-orang yang sudah mati itu. Ini kan cerita-cerita aneh kan? Ya. Keanehan-keanehan yang terjadi pada Bani Israel. Ya. Fayukhbiruna 'anil maut, biar yang muncul dari kuburan itu beritahu kita tentang apa itu kematian. Jadi bagi mereka kalau yang ngomong tentang kematian yang masih hidup kurang akurat. Yuk kita salat 2 rakaat katanya, lalu kita minta kepada Allah agar Allah menghadirkan beberapa yang sudah mati ini, biar kita tahu tentang kematian. Akurat kan? Dia praktisi gitu yang mengalami. Ya. Qala, lalu Nabi berkata, fafa'alu, lalu mereka sepakat melakukan itu, berdoa minta kepada Allah. Fabainama hum kadzalik, ketika mereka sedang berdoa minta kepada Allah, ittala'a ra'su rajulin min qabrin, tiba-tiba muncul satu kepala orang dari dalam kuburan, nongol kepalanya, aswadul laun, hitam, hasiran baina ainihi atharus sujud, di antara kedua matanya, di antara jarak matanya kanan kiri itu ada tanda bekas-bekas sujud. Masya Allah. Faqala, lalu dia berkata, dia ngomong. Jadi kejadian ini pada Bani Israel ya, Bapak Ibu sekalian, diceritakan oleh Nabi. Jadi jangan lagi Bapak Ibu nanti minta seperti ini. Di sini kuburan paling dekat mana?
Nanti setelah ini yuk kita ke sana berdoa sama Allah, biar takutnya malah bapak lari gitu ya. Dan tidak akan terjadi gitu. Lalu dia ngomong, kepala orang itu yang nongol itu ngomong, faqala ya haula ma aradtum, wahai kalian, apa yang kalian inginkan? Mau apa kalian? Masya Allah. Lalu dia berkata, laqad muttu min mi'ati sanatin. Aku sudah mati sejak 100 tahun yang lalu. Jadi sudah 100 tahun dikubur itu. Ya karena beda-beda orang di kuburan kan. Yang matinya 1000 tahun yang lalu berarti sudah mengalami alam kubur 1000 tahun. Yang matinya baru kemarin baru 1 malam. Sungguh aku telah wafat, telah mati dari 100 tahun yang lalu. Wa ma sakanat anni hararatul maut ilal an. Masya Allah. Dan sampai saat ini panasnya kematian belum reda dari saya. Kita bayangkan jemaah sekalian. Jadi yang sudah wafat 100 tahun yang lalu, kata dia di kuburannya itu belum juga reda panasnya kematian itu. Lalu dia berkata, fadu'ullaha ayyaruddani kama kuntu. Tolong kalian kalau bisa berdoa kepada Allah biar aku dikembalikan hidup seperti dulu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kematian itu menakutkan. Ya, apalagi bagi orang-orang yang tidak punya persiapan. Dan kemudian orang yang meninggal dunia itu pasti pengen hidup kembali. Salah satu yang dirasakan oleh orang yang sudah meninggal, dia menyesal, pengen hidup lagi. Karena begitu banyak penyesalan, begitu banyak yang dilupakan. Ya, seperti kalau kita ke pasar, biasanya pengen apa Bapak Ibu? Pengen apa kalau ke pasar? Pengen berantem apa pengen belanja? Pengen belanja ya, kadang-kadang berantem juga. Nah, apa yang harus kita bawa kalau ke pasar itu mau belanja? Duit kan? Kalau di tengah jalan, kita cek dompet kita kok nggak ada, ATM nggak bawa, nggak ada uang gitu kan, nggak bisa transfer, di rekening juga tidak ada. Kira-kira lanjut ke pasar apa pulang? Ya, lanjut apa pulang? Kenapa pulang? Kenapa kita pulang? Karena yang kita mau beli nggak ada alatnya, maka pasti yang kita tujukan, yang kita mau pasti nggak dapat. Karena kalau belanja harus pakai doit, bukan pakai doa, pakai doit. Ya, maka pasti pulang kan? Kalau di dunia masih bisa pulang, tapi kalau kita menuju akhirat, lalu ketika kita sudah di alam kubur, lalu baru teringat lupa sholat, lupa puasa, lupa sedekah, lupa bakti kepada kedua orang tua. Banyak sekali hal yang kita lupakan, banyak sekali kesalahan-kesalahan kita. Kira-kira pulang apa lanjut? Lanjut apa pulang? Lanjut, karena nggak bisa lanjut lagi. Kalaupun kita mau balik, bagaimana caranya dan siapa yang balikin kita? Ya. Jadi ini bukti bahwa orang-orang meninggal dunia itu pengen, kalau bisa dia minta, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bisa ditunda deh, atau bahkan yang sudah wafat dihidupkan kembali. Apa yang mereka mau? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Aku pengen jadi benar. Dan salah satu bukti kebenaran seseorang adalah bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku pengen jadi orang-orang soleh. Tapi itu angan-angannya orang sudah meninggal dunia. Nah, mumpung kita masih hidup, ya kita buktikan angan-angan itu. Jangan sampai jadi penyesalan. Insya Allah. Nah, kemudian wa fil hadithi marfu'an, dalam satu hadis marfu itu sampai kepada Nabi. Jadi ini hadis Nabi. Kalau mauquf hanya sebatas sahabat, qaulus sahabat. Yaqulu alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda, sesungguhnya hamba,
la yu'aliju karbal mauti wa sakaratihi. Sungguh benar-benar akan melalui saat-saat sakaratul maut. Jadi tidak diragukan itu. Ya. Seperti kita akan melalui kematian. Jadi ada sakaratnya. Wa inna mafasilahu, dan semua persendian-persendiannya, anggota tubuh kita, anggota tubuh hamba itu, la yusallimu ba'duha ala ba'd, mengucapkan salam kepada bagian-bagian tubuh yang lain. Seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi semua persendian kita ini, anggota tubuh kita, itu saling mengucapkan salam. Cuma kan kita nggak tahu bagaimana salamnya kan. Wallahu alam. Tapi Nabi kan tidak pernah bohong kan. Nabi tidak bohong. Ini wahyu gaib. Ya, kita syukurlah kita masuk Islam, ya, karena kita tahu rahasia-rahasia di balik kehidupan ini kita paham, karena diinformasikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bersyukurlah kita belajar. Coba kalau kita nggak paham, hidup kita nggak tahu mau kemana gitu. Seperti banyak orang hidupnya entah mau kemana gitu. Nah, lalu yaqulu, berkatalah satu bagian tubuh kita kepada bagian tubuh yang lain, alaikas salam. Seperti kita memberikan salam itu. Semoga keselamatan atasmu. Tufarikuni, engkau berpisah denganku, wa ufarikuka, dan aku berpisah denganmu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya, fisik kita kalau sudah wafat sudah hancur gitu. Mereka tidak ada lagi koordinasi. Ya kalau kita hidup kan ada koordinasi kan. Kalau tangan kita kiri gatal, pasti yang kanan garuk kan. Masih ada koordinasi. Kalau sudah wafat, selesai. Tidak ada lagi, sudah hancur gitu kan. Sampai hari kiamat. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala qala li Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata atau bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Khalili, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, wahai kekasihku. Jadi Ibrahim itu kan namanya, gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Ya, kenapa karena semua perintah Allah dilaksanakan dengan baik. Ya, fa'atammahunna. Wa idzi bitala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan ujian berat dan semuanya disempurnakan perintah itu. Sampai disuruh menyembelih anaknya, dia mau sembelih anaknya itu. Kira-kira ada nggak di antara kita disuruh sembelih anaknya mau sembelih anaknya? Kita suruh korban aja kadang-kadang istikharah dulu. Ya, kambing apa bukan kambing itu? Maksudnya kambing atau enggak korban gitu. Ya kalau istikharahnya sapi dengan kambing masih mending. Nih korban apa enggak? Itu enggak perlu istikharah itu. Itu namanya pelit. Lalu kata Allah, ya Khalili, wahai kekasihku, kaifa wajadtal maut? Bagaimana kamu merasakan kematian? Qala, lalu Nabi Ibrahim berkata, Masya Allah, kasufudin Muhammad. Kalau kita buka di kamus bahasa Arab, sumut itu seperti tusuk sate. Kalau Bapak yang suka sate, tahu kan tusuk sate ya. Tapi ini jadi ada kayak besi, tetapi berduri. Jadi kayak lidi atau tusuk sate tapi berduri gitu kan. Ju'ila fi sufin rotibin mabululin. Ya, ditancapkan ke dalam wol yang basah. Itu penggambaran Nabi Ibrahim tentang kematian. Karena ditanya sama Allah, dia jawab, "Tsumma judziba." Lalu
besi yang bergerigi, yang berduri itu ditarik, dijambak. Seperti itu katanya. Bayangkan, kalau sekelas Ibrahim, Nabi Ibrahim saja seperti itu, gimana dengan kita? Yang kita gak ada apa-apanya. Ya, makin kita merasa pintar, makin bodoh kita. Makin kita merasa banyak ibadah kita, makin tidak ada ibadah kita di hadapan Allah. Ya, makin kita merendahkan orang, kita yang justru lebih rendah daripada orang. Ya. Lalu lalu Allah berkata, amma inna qad hawwannahu alaika. Ibrahim, itu sudah aku ringankan. Masya Allah. Ngeri gak kira-kira Pak? Ya, alhamdulillah kita masih sempat baca ya sebelum kita wafat. Mungkin ada orang yang sudah meninggal dunia belum sempat pelajari kayak gini nih. Ya. Sehingga kita insya Allah mudah-mudahan lebih berhati-hati. Kemudian waruwiya anna Musa alaihi salatu wassalam. Sekarang Nabi Musa. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam lamma sarat ruhu ilallah, ketika nyawanya berangkat menuju Allah, jadi sudah wafat, ya dicabut nyawanya. Qala lahu rabbuhu, Allah bertanya kepadanya, ya Musa, kaifa wajadtal maut? Sama dengan pertanyaan ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Musa, bagaimana kamu mendapatkan kematian? Bagaimana kamu merasakan kematian? Qala, Musa menjawab, wajadtu nafsi kal usfur. Aku rasakan jiwaku seperti burung. Al-hayyi, yang hidup. Burung hidup, bapak-bapak yang suka main burung lovebird atau apa gitu kan. Jadi seperti burung yang masih hidup, yukla alal miqla, yang digoreng di atas penggorengan wajan. La yamutu fayastarihu, lalu dia tidak mati sampai bisa istirahat. Wala yanju fayatiru, dan dia juga tidak selamat sehingga bisa terbang. Tergambar Bapak Ibu? Bayangkan seekor burung digoreng di atas wajan, tidak mati tapi nggak bisa terbang juga. Di situ aja terus. Artinya tersiksa gitu kan. Masya Allah. Itu sekelas Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Wa fi riwayatin lil Hafiz Abi Nu'aim marfu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ada satu riwayat marfu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menukal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, luar biasa nih. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah nih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. La mu'ayanatu malakil maut. Sungguh melihat malakul maut yang mencabut nyawa kita. Jadi seseorang kalau mau dicabut nyawanya kan dia lihat malakul maut kan. Sungguh melihat malakul maut asyaddu min alfi darbatin bisayf, lebih sakit daripada 1000 kali ditebas dengan pedang. Ya Allah. Makanya Nabi mengajarkan kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita butuhkan itu diringankan, karena betul-betul dahsyat sakaratul maut. Semoga Allah ringankan kita semuanya melalui saat-saat sakaratul maut. Wa kana Isa alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yaqulu lil hawariyin, berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Jadi Nabi Isa itu punya pengikut setia namanya Hawariyun. Kemana-mana dia ikut, mereka ikut. Apa kata Nabi Isa kepada para pengikut setianya? Udu'ullah ta'ala, tolong kalian berdoa kepada Allah, ayyuhawwina alaikum sakaratil maut, agar Allah ringankan kalian melalui saat-saat sakaratul maut. Nabi Isa minta begitu, mengajarkan pada pengikutnya. Nabi pun mengajarkan kepada kita. Jangan lupa ba'da salat itu.
Ya, jadi setelah sholat itu jangan bengong. Saya lihat perhatikan orang ba'da sholat bengong aja gitu. Banyak zikir ba'da sholat itu. Ya salah satu diantaranya membaca ayat kursi ba'da sholat itu. Itu fadilahnya luar biasa. Kata Nabi, man qara'a ayatal kursi ba'da sholatil maktuba kana fi zimmatillahi hatta sholatil ukhra. Rawahu Tabarani, hadis sahih. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat wajib, maka dia berada di dalam penjagaan Allah sampai salat berikutnya. Itu dia salah satu di antara itu. Ayat kursi, banyak berdoa kepada Allah, mendoakan kedua orang tua kita yang hidup apalagi yang sudah wafat. Termasuk mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ada kan doa-doa yang kita sering baca itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Rahmat Allah ketika mengalami kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan maghfirah ampunan Allah setelah kematian. Baru Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, minimalkan kami pada saat-saat melalui sakaratul maut. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, walamma hadarat Amru ibnul As al-Wafa, ketika sahabat Nabi yang bernama Amr bin As menjelang wafatnya, qala lahu ibnuhu, berkatalah anaknya kepadanya. Siapa nama anaknya? Abdullah bin Amr bin As, gubernur Mesir ya, mantan gubernur Mesir. Jadi ketika bapaknya mau meninggal, anaknya berkata kepadanya, ya abata, wahai ayahanda, ya babe, bapak, innaka kunta taqul, dulu bapak pernah ngomong ketika sehat, ya laitani kuntu alqa rajulan aqilan labiban. Aku berangan-angan bertemu dengan seseorang yang berakal sehat, yang cerdas. Inda nuzulil maut, ketika datang kematian kepadanya. Jadi saya pengen, ya kata bapaknya, mendapatkan seseorang, orangnya itu benar ketika dia mau meninggal dunia. Untuk apa? Hatta yasifali ma yajidu, biar dia sejujurnya ngomong apa sebetulnya yang dia rasakan itu. Ya, jadi anaknya ngingatin bapaknya ya, Pak, bapak kan dulu pernah ngomong begitu. Nah, wa anta ya abati dzalikar rajul, dan orang yang bapak inginkan itu sekarang adalah bapak. Bapak orang sehat, orang alim, orang beriman, sekarang mau meninggal dunia. Fasif lil maut, tolong ayahanda jelaskan apa yang ayahanda rasakan sekarang ini, paling tidak menjelang saat-saat mau mati. Faqala, lalu bapaknya ngomong, ya kalau kita kan orang-orang sekarang kalau mau mati kan yang dia ngomong warisan ya. Ya, bapak mau mati suruh tanda tangan. Ya, yang sudah koma ya panggil anaknya satu-satu. Ini ada anak pertamanya ini curang, jahat sama adik-adiknya, dikumpulin adik-adiknya, sini kumpul. Bapak udah mau mati. Ya, nanti kita bagi, mumpung bapak masih hidup. Kita bagi ya. Nanti kakak yang paling tua sebutin. Nanti kalau kakak sebutin, bapak ngangguk, nah berarti oke ya. Nah itu
tanah yang paling luas, ya, itu punya kakak ya. Ya setuju semuanya. Bapak gimana, setuju? Gitu kan? Nah itu bapak setuju katanya. Tanda tangan, oke ya. Nah adik-adiknya dikasih yang kecil, yang itu bapak setuju ya. Gimana pak? Setuju? Gitu kan? Oke. Itu bukan setuju, itu lagi sakaratul maut. Ya. Kadang-kadang kalaupun orang sadar menjelang kematian, kadang-kadang sudah ngawur. Anaknya dikumpulin, nak, kalau bapak wafat itu ruko di depan rumah jangan dijual. Kenapa? Punya Cina katanya. Ya iyalah, bukan punya kita. Ya, sudah ngawur gitu kan. Nah, kalau bapak mati itu yang tanah dekat Monas jangan dijual ya. Mana datanya dekat Monas? Itu kan tanah negara semua itu. Macam-macam aja bapak. Nah, lalu apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, ya bunayya, wahai anakku, ka'anna jismi. Ya, jadi menjelang kematianku ini, aku rasakan tubuhku ini, badanku ini, fi jubbin min narin, seperti dalam satu lubang api. Masya Allah. Wa ka'anni atanaffasu min khirami ibratin, dan seperti aku bernapas dari lubang jarum. Ya, pantas saja gitu kan? Itu kan seperti napasnya orang yang sangat, ya sudah sesak. Ya. Wa ka'anna ruhi, dan ruhku seakan-akan seperti gusnu syaukin, seperti ranting yang berduri, judhiba min qadamayya ila dimagi, yang ditarik, yang dijambak dari telapak kakiku sampai di ubun-ubunku. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita ketika kita melalui saat-saat sakaratul maut dan kita diwafatkan oleh Allah nanti kelak, semuanya insya Allah, keluarga kita, anak cucu kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Hadirin yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah dan taklim ini. Insyaallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.